Kenapa manifestasi Anda gagal? Ada yang sudah membuat vision board, ada yang sudah menuliskan angka, mungkin jumlah income yang diharapkan. Ada yang mengharapkan bisa membeli mobil, beli rumah ya yang luar biasa. Dan dia sudah lakukan afirmasi, visualisasi. Tapi kok gagal? Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membantu membuat manifestasi Anda menjadi real. Ada beberapa kesalahan yang sering dibuat orang, terutama kalau Anda tidak membaca secara holistik, secara komplit, literatur dan research yang mendukung dalam manifestasi. Dalam hal ini kita bicara visualisasi, afirmasi. Nah, yang pertama adalah banyak yang bermimpi hanya di end game-nya saja. Jadi dia hanya bermimpi, dia hanya mengharapkan dia bisa mendapatkan A. Dia bisa mendapatkan income seperti ini, atau dia bisa tiba-tiba mendapatkan uang, atau tiba-tiba dia kaya. Memvisualisasikan end game-nya. Padahal kondisi dia saat ini ke end game-nya itu jauh banget. Langit dan bumi. Itu poin yang penting diperhatikan. Pada saat Anda fokus pada end game saja, gap antara kondisi Anda sekarang ini dengan kondisi yang Anda mau itu jauh banget. Dan dari research mengatakan akan mendemotivate Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan dengan baik supaya manifestasi Anda bisa real? Yang pertama adalah Anda harus membayangkan bridge-nya. Jadi bukan end game-nya, bridge yang bisa membawa Anda dari kondisi saat ini ke kondisi end game Anda. Di mana di bridge-nya itu banyak proses yang tidak nyaman. Jadi kalau kita bicara, Anda lihat comfort zone di sini, Anda lihat gambar comfort zone, cara bridge, itu Anda akan masuk dari comfort zone ke fear zone. Nah di situ fase yang tidak nyaman. Anda siap nggak? Jadi yang Anda harus manifestasikan adalah bridge-nya. Contoh, Anda memanifestasikan bisa bekerja di perusahaan MNC atau perusahaan yang top 500 gitu ya. Anda sudah membayangkan kantornya keren, teman-temannya keren, Anda meeting, Anda dipuji, dan sebagainya. Kemudian Anda lihat bridge-nya. Untuk bisa sampai ke sana dengan kondisi saat ini, mungkin Anda harus perkuat skill Anda dulu, Anda harus ambil sertifikasi, mungkin Anda harus volunteer pada project-project di beberapa perusahaan lain, mungkin Anda harus belajar branding Anda diperbaiki gitu ya. Yang mana proses dalam bridge ini tidak nyaman. Bukan sesuatu yang membuat Anda langsung ke tempat yang baru, tapi Anda dibentuk. Nah, yang perlu Anda visualisasikan afirmasi adalah Anda harus bisa kuat melewati proses ini. Dengan Anda memvisualisasikan, mengafirmasikan bridge ini, Anda sudah men-train nervous system Anda siap menghadapi new challenge, untuk siap bekerja keras, untuk siap do the action, supaya Anda bisa menjemput yang Anda dipantaskan. Jadi waktu Anda ingin membuat manifestasi Anda real, Anda bisa membuat vision board Anda yang keren, hasil akhir. Tapi jangan lupa, bridge kecil itu yang Anda harus bayangkan. Anda harus visualisasikan dan afirmasikan bagaimana Anda bisa kuat dalam upgrade your skill. Bagaimana Anda bisa kuat dalam volunteering the project untuk melatih skill Anda. Bagaimana Anda bisa kuat dalam menghadapi rintangan, tantangan di tengah jembatan itu. Dan tentu jembatan yang Anda lewati untuk menuju end game Anda tergantung dari end game Anda sejauh apa. Makin besar end game Anda, tentu bridge-nya akan makin panjang. Jadi kalau Anda cuma mengatakan, Bu, saya mau kaya, saya mau bisnis saya berhasil, saya cukup visualisasi A, afirmasi ini, forget it. It will not work. Ya, jadi yang Anda harus perhatikan, yang harus Anda visualisasikan dan afirmasikan adalah bridge kecilnya. Anda melatih, Anda men-train, Anda punya nervous system agar bisa kuat dan ready for the hard work. Semoga membantu. Salam Alpha Code.